Salatiga, salah satu kecamatan di kota Salatiga yang terdapat kecamatan bernama Tinggir. Di wilayah kecamatan Tinggir ini ada dua kelurahan yang menggunakan nama Tinggir. Masing-masing kecamatan yaitu Tinggir Lor dan Tinggir Tengah. Penamaan Tinggir konon ada kaitannya dengan kisah legenda tokoh yang bernama Joko Tinggir atau Mas Karebet atau sering juga disebut Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Pajang. Joko Tinggir ini menghabiskan waktu kecilnya di daerah Salatiga, tepatnya di Tinggir. Menurut cerita dari tokoh masyarakat tempat, Joko Tinggir adalah murid kesayangan Kanjeng Sunan Kalijogo. Waktu lahir, Joko Tinggir ini sebenarnya perempuan, tetapi oleh Sunan Kalijogo disulap menjadi laki-laki. Sebab waktu Joko Tinggir di dalam kandungan ibunya yang bernama Nyi Ageng Kebo Kenongo, Sunan Kalijogo sudah meramalkan bahwa anak ini akan lahir kelak akan menjadi raja di tanah Jawa jelasnya. Tapi ternyata setelah lahir bayinya perempuan. Ayah Joko Tinggir pun marah kepada Sunan Kalijogo karena ramalannya tidak terbukti. Sebab untuk menjadi raja tuntutannya harus laki-laki. Sunan Kalijogo pun meyakinkan bahwa bayinya itu laki-laki meski secara fisik perempuan. Karena Sunan Kalijogo mengubah alat kelaminnya yang diambil dari pucuk kendi atau istilahnya karebet, maka masa muda Joko Tinggir itu juga dikenal disebut Mas Karebet. Fisiknya putih seperti perempuan tapi sejatinya laki-laki. Sejak kecil Mas Karebet sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Maka ibundanya lah yang memeliharanya. Pada umur belasan tahun Mas Karebet berulah sehingga membuat marah ibunya. Maka ibunya melempar dengan sebuah batang dari besi sebesar telunjuk jari yang sehari-hari untuk menumbuk sirih buat minang. Batang besi sepanjang belasan sentimeter itu dinamakan sadang kina. Dilempar sadang kina, Mas Karebet ini lari ke hutan untuk bertapa sambil membawa sadak kinang itu. Dia berpikir dan berdoa memohon kepada Tuhan bagaimana cara memberdayakan sadak kinang yang dilempar ibunya itu menjadi berguna. Akhirnya permohonannya dikabulkan oleh Tuhan dan sadak kinang menjadi senjata andalan dirinya. Beberapa tahun kemudian senjata andalannya pun dapat dibuktikan ketika melawan preman Sakti Mandagunyang yang dipelihara Sultanan Demak yang bernama Dawu Awung. Dawu Awung pun meninggal di tangan Joko Tinggir dengan sadak kinang yang dilemparnya. Dadu Ngawuk hendak menghadang Joko Tinggir yang ingin melamar menjadi prajurit Kesultanan Demak. Dalam perkembangan waktu, dengan kesaktiannya Joko Tinggir berhasil menguasai kerajaan Demak dan menjadi raja. Kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang atau Surakarta, dan Joko Tinggir menjadi Raja Pajang pertama Kerajaan Pajang. Cerita tentang Mas Karebet atau Joko Tinggir ini sehingga saat ini masih terpelihara dengan baik di kalangan masyarakat Salatiga, khususnya Tinggir Lor. Batu tempat Mas Karebet bersemadi konon masih ada, tetapi sayangnya berada di dalam Masjid Sanggerahan Tinggir Lor. Masyarakat Tinggir Lor masih ada kepercayaan tidak akan menggelar pentas ketoprak dengan lakon Joko Tinggir. Konon tahun 1950-an pernah terjadi pentas kesenian ketoprak dengan lakon Joko Tinggir dan pemerannya Joko Tinggir kemudian kesurupan secara tiba-tiba. Sang pemeran pun keluar dari arena dengan mengeluarkan senjata dan menyayat tangannya sendiri menggunakan senjatanya. Akhirnya pentas itu pun dihentikan. Itu sejarah singkat Desa Tinggir. Ini dia area pemakaman yang akan kita tuju. Komplek pemakaman Jongkop.
Kita sudah sampai di komplek pemakaman. Tuh ada tulisannya. Kita tinggal naik terus. Kita menuju makam Mbah Abdul Wahid. Gue sekalian ziarah wisata napak tilas tokoh. Ya sudah sampai di gerbang. Maaf ya saya agak ngos-ngosan. Itu sudah ada tulisannya makam Mbah Abdul Wahid. Wah, ini baru dicat kayaknya. Kemarin belum. Kita langsung saja menaiki anak tangganya. Komplek pemakamannya pemakaman kuno ini. Ya sudah sampai di makam Mbah Abdul Wahid. Kita sudah sampai di makam Mbah Abdul Wahid ya, atau canggahnya Gus Dur. Ini sudah ada tulisannya. Ini namanya komplek pemakaman Sungkup. Nah ini ada tulisan sholawat, dan ini ada juga silsilah ya. Mbah Abdul Wahid ini ya tepatnya di sini. Silsilah Mbah Abdul Wahid ini mbah canggahnya Gus Dur. Mbah Abdul Wahid punya anak Kiai Asy'ari yang menduduk di Tambak Beras itu. Hasyim Asy'ari merupakan pendiri NU. Kiai Abdul Wahid Hasyim ini pahlawan nasional dan Gus Dur. Ya dari atas itu ini Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu Wali Songo generasi awal, punya putra namanya Abdul Fattah. Saya kurang tahu ini silsilahnya. Menurut informasi yang saya ketahui itu punya keturunan Joko Tingkir, Abdurrahman. Itu masa kecilnya di sini. Joko Tingkir punya anak namanya Mbah Abdullah alias Pangeran Benowo. Punya anak lagi Abdurrahman alias Pangeran Sambo. Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim punya putra Mbah Abdul Wahid ya. Ini makamnya Mbah Abdul Wahid ya. Tidak seperti makam-makam pada umumnya, ini terkesan lebih sederhana. Mungkin belum direnovasi ya. Ini baru kemarin jadi kayak gini. Sebelumnya belum ada kayak gini. Nah ini makamnya cukup sederhana, tapi bisa melahirkan tokoh-tokoh besar. Ini katanya konon yang saya dapat informasi dari warga-warga sekitar, ini juga merupakan zuriatnya Rasulullah. Karena Joko Tingkir tuh juga zuriatnya Rasulullah. Tapi nggak tahu kenapa nggak mau disebut Habib. Saya kurang tahu. Ini saya kesini pagi hari, jadi agak lumayan sepi. Nah ini komplek pemakamannya. Kalau setiap bulan apa ya kurang tahu, pokoknya bulan-bulan awal lah, keluarga pondok dari Tebuireng tuh sering ziarah ke sini. Ini Mbah Abdul Wahid ini lahirnya kapan dan wafatnya kapan, di mana ini belum diketahui secara jelas informasinya. Tapi kalau secara silsilah itu jelas. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari pernah dawuh, mbahku ono ning Tingkir, neng kono kae. Beliau bilang begitu, dan Gus Dur pernah ziarah ke sini tahun 2003 kayaknya. Ya sekian informasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.